Embun pagi masih menempel di ujung daun singkong di halaman rumah. Udara terasa lembab, bercampur aroma tanah basah sisa hujan semalam. Dari celah atap seng yang sudah berkarat, sinar matahari menerobos masuk, membentuk garis-garis cahaya tipis di ruang tamu yang sempit. Di meja kayu yang sudah penuh bekas goresan, sebuah amplop putih tergeletak begitu saja. Amplop itu bukan sembarang amplop. Di sudutnya tertera logo Federasi Atletik Nasional. Raka berdiri terpaku di depan meja, napasnya pendek-pendek. Tangannya terulur, ragu-ragu menyentuh amplop itu, seakan takut kalau kertas tipis itu bisa meledak. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara pagi cukup sejuk. "Raka, buka, kenapa cuma dilihat?" Suara ibunya dari dapur memecah kesunyian, terdengar diiringi bunyi panci bergesekan. Dengan jemari bergetar, Raka membuka amplop perlahan. Kertas di dalamnya bergemerisik halus, seperti membisikkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Matanya menyapu baris demi baris tulisan. Undangan resmi. Pelatihan nasional di Jakarta. Tanggal keberangkatan minggu depan. Semua terasa begitu cepat. Jantungnya berdetak kencang, seakan ingin melompat keluar. "Bang, itu apa? Kok serius banget bacanya?" Nisa, adiknya yang baru duduk di bangku SMP, menyembulkan kepala dari pintu kamar. Rambutnya masih acak-acakan, wajahnya setengah ngantuk. "Ini," Raka menelan ludah, bibirnya terbuka tapi tak ada kata keluar. "Undangan? Aku dipanggil ikut pelatihan nasional." Mata Nisa langsung membesar. "Serius? Astaga, Bang, ini hebat banget. Kamu kan udah cita-cita banget dari dulu." Suara langkah kaki berat terdengar dari arah kamar, lalu muncullah ayahnya. Wajah ayahnya pucat, tapi sorot matanya penuh bangga. "Aku udah bilang kan, kerja keras nggak akan bohong," katanya sambil menepuk bahu Raka. Sentuhan itu hangat, meski tangan ayahnya mulai bergetar. Raka tersenyum, tapi senyum itu tak sepenuhnya lepas. Di balik rasa bangga, ada rasa takut yang belum ia mengerti. "Pak, Bu, ini kesempatan besar. Kalau aku bisa ikut, mungkin aku bisa jauh lebih dekat sama mimpi itu." Ibunya menghentikan aktivitas di dapur dan berjalan mendekat. "Nak, Ibu bangga sekali. Kamu udah kerja keras dari kecil. Lari pagi, hujan-hujanan, sepatu sampai jebol. Semua itu terbayar." Suaranya bergetar, seperti menahan haru. Tapi, ia menatap ayah Raka sejenak, lalu kembali memandang anaknya. Raka mengernyit. "Tapi apa, Bu?" Angin pagi bertiup pelan dari jendela yang terbuka, menggoyangkan tirai lusuh berwarna krem. Amplop di tangan Raka bergetar sedikit, bukan hanya karena angin, tapi karena tangannya sendiri yang mulai kehilangan tenaga. Ia belum tahu, tapi kata-kata ibunya berikutnya akan menjadi titik awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu hujan turun deras. Atap seng rumah memantulkan suara gemuruh air yang memukulnya tanpa henti, menciptakan irama berat yang memenuhi seluruh ruangan. Lampu pijar di ruang tamu berkelip-kelip, seperti kelelahan menahan beban listrik yang tak stabil. Di tengah suara hujan dan bau tanah basah yang menyelinap dari jendela, terdengar derap langkah terburu-buru di teras. Pintu terbuka dengan bunyi berderit panjang. Ayah Raka masuk, bahunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air, dan napasnya terengah-engah. Wajahnya tampak pucat, bahkan lebih pucat dari biasanya. Jaket kerjanya yang sudah kusam menempel rapat di tubuh, menampakkan betapa kurusnya ia sekarang. "Pak, kok basah-basahan? Nggak bawa payung?" tanya ibu, suaranya tercampur antara cemas dan kesal. Ayah hanya mengangkat tangan, seakan meminta waktu untuk bernapas. Raka yang duduk di kursi bambu segera berdiri, dan membantu melepas jaketnya. "Pak, duduk sini, minum dulu." Tapi ketika ayahnya duduk, ia malah batuk keras. Suara batuknya dalam dan menyakitkan, seperti datang dari paru-paru yang diperas habis-habisan. Nisa yang tadinya sedang mengerjakan PR di lantai, menutup buku dan memandang takut. "Pak, ini udah nggak biasa. Kita harus ke puskesmas," kata ibu tegas, matanya tak lepas dari wajah suaminya. "Aku cuma kecapean," jawab ayah dengan suara serak, tapi sebelum kalimatnya selesai, batu kembali memotongnya. Kali ini lebih keras, lebih lama.
hingga darah tipis terlihat di sudut bibirnya. Raka langsung memegang bahu ayahnya, merasakan betapa tulangnya menonjol di balik kulit yang tipis. "Pak, ini bukan kecapean. Kita ke dokter sekarang." Tak sampai setengah jam kemudian, mereka bertiga sudah berada di puskesmas. Bau obat-obatan menusuk hidung, udara dingin dari kipas angin menggantung di langit-langit, dan suara hujan di luar bercampur dengan bunyi sepatu perawat yang tergesa-gesa di lantai keramik. "Dokter," seorang pria berusia 50-an dengan wajah serius, memeriksa ayah Raka sambil mengetuk-ngetuk dada dan memeriksa hasil röntgen yang baru dicetak. "Bapak harus istirahat total. Ini sudah cukup parah. Fungsi paru-paru menurun, kalau dipaksakan bekerja, risikonya besar." Kata-kata itu menggantung di udara, seperti palu yang menghantam kepala Raka. Ia menatap ibunya yang hanya bisa menunduk, menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Perjalanan pulang malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suara hujan mereda, tapi hati mereka justru terasa semakin berat. Raka menatap keluar jendela angkot, melihat lampu jalan yang memantul di genangan air. Ia menggenggam amplop undangan pelatihan yang masih ada di sakunya. Untuk pertama kalinya, amplop itu terasa berat, seakan membawa beban yang lebih besar daripada mimpinya sendiri, dan di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu akan berubah. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Rumah yang biasanya ramai oleh canda dan obrolan ringan kini, dipenuhi suara batuk ayah yang menggema di tiap sudut. Dari kamar, terdengar derit ranjang setiap kali ayah mengganti posisi tidur. Bau minyak kayu putih menyebar ke seluruh ruangan, bercampur aroma jahit-menjahit dari ruang tengah, tempat ibu menghabiskan waktu untuk menerima pesanan baju tetangga. Raka pulang sekolah lebih cepat sore itu. Matahari sudah mulai condong ke barat, menyinari debu-debu di udara yang berputar lembut. Di ruang makan yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, ibunya duduk di kursi kayu dengan wajah letih. Tangannya memegang buku catatan kecil, penuh coretan angka-angka dan tanda minus di pinggirnya. "Ibu lagi ngitung apa?" tanya Raka sambil meletakkan tas sekolahnya di lantai. Ibu terdiam beberapa detik, lalu menarik napas panjang. "Nak, uang untuk keberangkatan ke Jakarta itu, sepertinya harus kita pakai untuk biaya berobat ayah." Raka menelan ludah. "Bu, tapi itu kan..." Ia tak sanggup melanjutkan. Kata-katanya terputus. Suaranya berat. Dari dalam kamar, suara batuk ayah kembali terdengar, disusul suara sendok yang jatuh ke lantai. Raka refleks menoleh, ingin beranjak, tapi ibu menahan tangannya. "Nak, ibu tahu ini mimpi kamu. Dari kecil kamu lari pagi-pagi, nggak peduli hujan, nggak peduli panas. Ibu bangga. Tapi keadaan kita tidak memungkinkan." Matanya berkaca-kaca. "Kalau uang itu kita pakai buat kamu berangkat, terus gimana kalau ayahmu butuh obat lagi? Gimana kalau..." Suaranya tercekat, tak sanggup menyelesaikan. Raka duduk di kursi seberang ibunya. Kepalanya menunduk, jemarinya mengusap permukaan meja yang sudah penuh bekas goresan. "Bu, kalau aku ikut pelatihan, aku mungkin, bisa dapat beasiswa, bisa bantu keluarga nanti." Ibu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip guratan sedih. "Nak, nanti itu lama. Ayahmu butuh kita sekarang." Keheningan menyelimuti ruangan. Dari luar, suara anak-anak bermain bola di gang kecil terdengar samar. Raka menatap ke arah jendela, melihat bola menggelinding lewat, diikuti tawa lepas yang entah kenapa terdengar seperti ejekan pada dirinya sendiri. Akhirnya, Raka berdiri dan berjalan ke kamarnya. Ia menatap amplop undangan yang tergeletak di meja belajar. Warna putihnya kini terasa mencolok, seakan menantang. Tangannya terulur, hampir menyentuhnya, namun berhenti di udara. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menutup mata, dan di dalam kegelapan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sanggup melepaskan sesuatu yang selama ini ia kejar demi sesuatu yang lebih penting? Pagi itu langit masih tertutup awan kelabu. Lapangan sekolah tampak lengang, hanya beberapa siswa yang berlari-lari kecil melakukan pemanasan. Raka berdiri di pinggir lintasan, memegang amplop putih yang kini sudah agak kusut di ujungnya. Sepatunya yang biasa ia pakai untuk latihan terasa berat, meski talinya terikat rapi. Pelatihnya, Pak Surya, sedang memberi instruksi kepada beberapa atlet lain ketika melihat Raka berjalan mendekat.
Wajah pelatih itu langsung berubah cerah. "Ah, Raka, sudah siap buat berangkat minggu depan? Aku sudah bilang sama pengurus, kamu ini punya kecepatan alami. Mereka nggak akan nyesal pilih kamu." Raka hanya tersenyum kaku. "Pak, saya mau ngomong sebentar." Pak Surya mengangkat alis. "Ngomong di sini aja, atau mau di ruang saya?" "Di ruang Bapak aja," jawab Raka, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka berjalan beriringan melewati lorong sekolah yang sepi. Suara sepatu mereka memantul di lantai keramik. Setiap langkah terasa seperti menghitung mundur sesuatu yang tak ingin Raka hadapi. Begitu pintu tertutup, Raka berdiri kaku di depan meja kayu yang penuh tumpukan berkas. "Pak, saya nggak bisa ikut pelatihan itu." Pak Surya terdiam, matanya mencari-cari alasan di wajah Raka. "Kenapa? Uangnya kurang? Aku bisa bantu carikan sponsor. Atau masalah izin sekolah? Itu gampang diurus." Raka menggeleng. "Bukan itu, Pak. Ayah saya sakit parah. Uang yang ada harus dipakai buat berobat. Saya nggak tega ninggalin keluarga dalam keadaan begini." Pelatih itu menarik napas panjang, lalu bersandar di kursinya. Sorot matanya berubah sendu. "Raka, kesempatan seperti ini jarang sekali datang. Kalau kamu lepas, belum tentu akan ada lagi." "Aku tahu, Pak." Suara Raka pecah. "Tapi, kalau aku pergi, terus sesuatu terjadi sama ayah, aku nggak akan pernah maafin diri sendiri." Keheningan mengisi ruangan. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit pelan di sudut ruangan. Pak Surya menatapnya lama, lalu mengangguk pelan, meski jelas ia kecewa. "Baiklah, kalau itu keputusanmu. Tapi ingat, Nak, kamu memang pelari. Dan pelari sejati nggak pernah benar-benar berhenti, meski lintasannya berubah." Raka menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai memenuhi matanya. Ia meraih amplop itu, meremasnya perlahan. Saat keluar dari ruang pelatih, udara di luar terasa berbeda. Langkahnya berat, seperti kaki yang tertanam di tanah. Dari kejauhan, ia melihat teman-temannya tertawa sambil berlatih start, sepatu mereka menghentak tanah merah yang lembab. Suara peluit melengking, membelah udara. Raka menutup matanya sesaat, membiarkan suara itu memudar, tak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menghantui setiap langkahnya di masa depan. Hari-hari Raka berubah seketika. Jika dulu pagi-paginya diisi dengan lari mengelilingi lapangan sekolah sambil mendengar bunyi sepatu menghantam tanah, kini ia justru berdiri di depan los sayur pasar tradisional, mencium campuran aroma bawang, kol, dan ikan asin yang menusuk hidung. Udara pagi di pasar berbeda dari udara di lintasan atletik. Di sini, uap panas dari bubur ayam bercampur dengan asap rokok pedagang yang saling berteriak menawarkan dagangan. Jam 5 pagi, Raka sudah mengangkat karung berisi sayuran dari truk pengangkut. Karung itu terasa dingin dan lembab, beratnya memaksa otot punggungnya bekerja keras. "Awas, Raka, itu rapuh. Jangan sampai sawinya gepeng," teriak Pak Samin, pedagang sayur langganan yang mempekerjakannya. "Iya, Pak," jawab Raka sambil tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa lelah. Nisa kadang ikut membantunya, memisahkan tomat busuk dari yang masih segar. "Bang, kamu nggak kedinginan? Tanganmu udah kayak es gini," kata adiknya, memegang jemarinya yang kaku. Raka hanya menggeleng. "Nggak apa-apa. Nanti kalau udah mulai panas, malah enak." Ia mencoba terdengar ringan, padahal otot lengannya mulai nyeri sejak mengangkat karung pertama. Menjelang pukul 7, ketika sebagian besar siswa mulai berangkat sekolah, Raka baru menyelesaikan pekerjaan paginya. Kemejanya basah oleh keringat, celananya kotor terkena cipratan lumpur pasar. Ia berjalan cepat menuju sekolah, kadang menunduk kalau berpapasan dengan teman-temannya. Ia tak ingin mereka melihatnya seperti ini. Sepulang sekolah, ia tak langsung beristirahat. Di rumah, ibu sudah menyiapkan tumpukan kain yang harus dijahit. Raka membantu memotong pola, sementara sesekali menengok ke kamar ayahnya. Ayah sering memaksakan senyum setiap kali Raka masuk, seakan ingin menegaskan bahwa semua baik-baik saja. Tapi mata Raka cukup jeli untuk melihat wajah pucat dan napas pendek itu. Kadang, saat sore tiba, ia melewati lapangan sekolah.
Anak-anak yang dulu menjadi teman latihannya masih berlari, keringat mereka memantulkan cahaya matahari sore. Peluit pelatih terdengar lagi, tajam, memanggil mereka untuk berbaris. Raka hanya berdiri sebentar di luar pagar, memegang tiang besi yang dingin, sebelum kembali berjalan pulang. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Raka duduk di teras rumah. Udara dingin menusuk kulitnya. Ia memandangi sepatunya yang tergeletak di pojok, berdebu, dan sedikit robek di ujungnya. Sepatu itu pernah menjadi teman setianya melewati hujan dan panas. Tapi kini hanya menjadi benda bisu yang tak lagi menginjak lintasan. Ia menghela napas panjang, menatap ke langit yang gelap, tak tahu bahwa besok pagi, sebuah kejadian kecil di pasar akan membuat hatinya kembali goyah. Malam itu hujan turun tipis, cukup untuk menimbulkan bunyi rintik di atap seng rumah. Udara dingin merayap masuk lewat celah jendela, membuat Raka meringkuk di kasur tipisnya. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan derit pintu dapur yang bergoyang tertiup angin. Raka mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus melayang ke banyak hal. Tagihan obat ayah, tumpukan pesanan jahitan ibu, dan karung-karung sayur yang harus ia angkat besok pagi. Entah kapan ia akhirnya tertidur. Tapi tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di sebuah stadion besar. Lampu-lampu sorot menyinari lintasan merah yang berkilau, sorak-sorai penonton menggema di telinganya. Ia berdiri di garis start, otot-ototnya siap, napasnya teratur, matanya fokus ke depan. Di sampingnya, para pelari lain menunduk, menunggu aba-aba. Terdengar suara peluit panjang. Raka melesat. Kakinya menghentak lintasan dengan kekuatan yang membuat dadanya bergetar. Angin malam memukul wajahnya, suara penonton semakin keras, benderanya berkibar. Ia memimpin. Satu tikungan lagi. Garis finish terlihat di depan, putih, begitu dekat. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Langkahnya melambat. Kakinya terasa berat, seperti diikat beban besi. Nafasnya tercekat. Ia menoleh, melihat ke tribun penonton, dan di sana, ayahnya duduk. Wajah pucatnya menatap Raka sambil menggeleng pelan. "Nak, pulanglah." Suara ayahnya menggema, tak sejalan dengan gerakan bibirnya. Raka mencoba berlari lagi, tapi setiap langkah justru terasa semakin berat. Suara penonton berubah menjadi bisikan-bisikan aneh, memanggil namanya berulang kali. Pelari lain melewatinya satu persatu, bayangan mereka memanjang di lintasan, seperti menelannya dalam kegelapan. Garis finish kini kabur. Lampu-lampu stadion meredup, sorak-sorai memudar, digantikan oleh suara batuk ayahnya. Raka berhenti. Ia menunduk, melihat sepatu larinya, tapi sepatu itu sudah koyak, tali-talinya putus, dan bagian depannya penuh lumpur. Saat ia mengangkat kepala, stadion itu kosong. Tak ada penonton, tak ada pelari lain. Hanya dirinya, berdiri sendirian di tengah lintasan yang retak-retak. Ia terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi kening. Kamarnya gelap, hanya terdengar suara hujan di luar. Ia memegang wajahnya, mencoba mengatur napas, tapi rasa sesak itu masih ada, sama seperti di mimpinya. Dari kamar sebelah, terdengar suara batuk ayahnya lagi, kali ini lebih panjang, lebih berat. Raka menatap langit-langit kamar, matanya terbuka lebar, merasakan sebuah firasat buruk, yang mungkin akan segera menjadi kenyataan. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Musim hujan berganti musim kemarau, lalu hujan lagi, dan sebelum Raka sempat menyadarinya, tahun pertama setelah ia menolak pelatihan nasional telah berlalu. Pagi-pagi di pasar menjadi rutinitas yang tak lagi asing, aroma bawang merah dan sayur basah seperti menjadi bagian dari napasnya sendiri. Sekolah sudah lama selesai, dan Raka memilih tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena setiap kali memikirkannya, wajah ayah dan ibu selalu muncul di kepalanya. Mereka membutuhkan tangan dan tenaganya sekarang, bukan nanti. Kini, Raka bekerja sebagai sopir truk antar kota. Bangun sebelum subuh, berangkat saat langit masih gelap, dan pulang ketika malam sudah menelan seluruh cahaya. Jalanan panjang dengan deretan lampu jalan yang berkelip menjadi pemandangan sehari-hari. Kadang, saat melewati stadion kecil di pinggir jalan tol, ia tak bisa menahan matanya untuk melirik. Dari balik pagar kawat, ia melihat anak-anak berlari, sepatu mereka menghentak tanah, sama seperti dirinya dulu.
Setiap kali itu terjadi, ada rasa nyeri yang merambat pelan di dadanya, seperti luka lama yang disentuh lagi. Di rumah, ayahnya masih sering batuk, meski intensitasnya mulai berkurang. Ibu tetap sibuk menjahit, kali ini dibantu Nisa yang sudah lulus SMA. Nisa kini kuliah di jurusan yang ia sukai, berkat biaya yang sebagian besar berasal dari kerja keras Raka di jalan. Tapi Raka jarang sekali menceritakan pekerjaannya secara detail. Ia tak ingin mereka tahu betapa beratnya duduk berjam-jam di kursi sopir, menahan kantuk, dan menatap jalan yang seolah tak pernah habis. Kadang, di malam-malam tertentu, saat truknya terjebak di rest area karena hujan deras, Raka akan duduk di bangku kayu sambil memegang segelas kopi panas. Uapnya mengepul, tapi tak cukup untuk menghangatkan rasa dingin yang datang dari dalam dirinya. Ia membayangkan, seandainya saja waktu itu ia mengambil kesempatan ke Jakarta, mungkin hidupnya akan sangat berbeda. Tapi bayangan itu cepat ia buang. Ia tidak mau hidup dengan seandainya. Namun, meski ia mencoba menepis, bayangan masa lalu itu selalu datang kembali, seperti debu yang tak bisa dihapus tuntas. Pernah suatu kali, saat ia berhenti di sebuah lampu merah, ia melihat papan iklan besar menampilkan foto seorang pelari muda dengan medali emas di lehernya. Wajah di foto itu tersenyum lebar, penuh kemenangan. Raka terpaku. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa itu adalah Adi, rival lamanya di lintasan SMA, yang kini menjadi bintang nasional. Lampu lalu lintas berubah hijau, tapi Raka masih diam beberapa saat. Klakson mobil di belakang membuyarkan lamunannya. Ia menginjak gas, tapi hatinya terasa berat. Dan tanpa ia sadari, jalan yang ia tempuh malam itu akan membawanya pada sebuah pertemuan yang tidak pernah ia rencanakan. Malam itu, Raka berhenti di sebuah warung makan pinggir jalan setelah menempuh perjalanan hampir 10 jam. Udara di luar dingin dan lembab, bercampur aroma tanah basah sisa hujan sore. Lampu neon warung berkelip-pelan, memantulkan cahaya kekuningan ke genangan air di depan. Dari dalam, terdengar suara sendok mengadu gelas, suara tawa beberapa sopir lain, dan aroma gurih kuah soto yang mengepul dari dapur. Raka memilih duduk di meja dekat jendela, supaya bisa melihat truknya yang terparkir di luar. Ia melepas jaket kerja, menggosok kedua telapak tangan untuk mengusir dingin, lalu memesan segelas teh panas dan seporsi nasi goreng. Saat menunggu, matanya tertarik pada televisi kecil yang tergantung di sudut warung. Layar itu menampilkan siaran langsung kejuaraan atletik Asia. Kamera fokus pada lintasan, para pelari bersiap di garis start. Awalnya, Raka hanya menatap sekilas. Tapi ketika kamera menyorot wajah salah satu pelari Indonesia, napasnya tercekat. Wajah itu tidak asing. Rambutnya sedikit lebih pendek dari dulu, tubuhnya lebih berotot, tapi senyum itu sama. Senyum yang pernah menantangnya di setiap lomba SMA dulu. Adi, rivalnya. Lihat tuh. Indonesia ada di jalur 3. Teriak salah satu sopir di meja sebelah, membuat beberapa orang ikut menoleh. Raka menatap layar tanpa berkedip. Dalam hitungan detik, pistol start ditembakkan, dan semua pelari melesat. Adi tampak begitu ringan, kakinya menghentak lintasan dengan irama sempurna. Sorak penonton memenuhi stadion, bahkan terdengar jelas lewat televisi kecil itu. Jantung Raka berdetak lebih cepat, bukan karena ia ikut berlari, tapi karena setiap hentakan kaki Adi di lintasan seperti memukul bagian terdalam dirinya. Ia bisa melihat tekniknya yang semakin matang, langkahnya yang mantap. Semua itu terasa seperti potongan masa depan yang dulu pernah menjadi milik Raka, sampai ia memutuskan untuk melepaskannya. Beberapa detik kemudian, Adi melintasi garis finish lebih dulu. Kamera menangkapnya mengangkat tangan, lalu menerima medali emas dengan senyum yang memancar. Tepuk tangan dan sorakan memenuhi layar. Salah satu sopir berkomentar, "Gila, anak muda ini bakal jadi legenda." Semua orang mengangguk setuju. Raka meneguk teh panasnya yang sudah mulai mendingin. Matanya tetap tertuju pada layar, tapi pikirannya entah kemana. Suara tawa di warung mendadak terdengar sayup, berganti dengan gema sorakan stadion dalam benaknya. Dan sebelum ia sempat mengalihkan pandangan, pintu warung berderi terbuka, seseorang masuk, menepuk bahunya dari belakang, dan suara yang begitu familiar berkata pelan, "Aku kira nggak bakal ketemu kamu di sini." Raka menoleh perlahan,
seperti takut kalau suara itu hanya ilusi. Tapi ternyata tidak. Di hadapannya, berdiri Adi, tubuhnya lebih tegap, kulitnya sedikit lebih gelap karena terpanggang matahari latihan, dan sorot matanya sama tajamnya seperti dulu. Jaket olahraga berlogo bendera Indonesia melekat di tubuhnya, sedikit basah oleh sisa hujan di luar. Adi, suara Raka hampir tak terdengar, lebih seperti bisikan. Adi tersenyum lebar, tapi entah kenapa senyum itu terasa seperti beban di dada Raka. Lama nggak ketemu, apa kabar? Tanyanya sambil menarik kursi di hadapan Raka tanpa menunggu undangan. Raka mencoba membalas senyum itu, tapi bibirnya hanya bergerak sedikit, seperti enggan mengungkapkan semua yang ia rasakan. Baik, lumayan, jawabnya pelan. Tangannya memainkan sendok di piring nasi goreng yang sudah mulai dingin, mencoba menyibukkan diri. Suara di warung tetap riuh, tawa sopir dan bunyi piring beradu terdengar jelas, tapi di meja itu, waktu seolah berjalan lambat. Adi menatap Raka dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada rasa penasaran, ada nostalgia, dan mungkin sedikit rasa bersalah. "Kamu sekarang kerja apa?" tanya Adi akhirnya, sambil memesan kopi hitam pada pelayan. "Nyupir truk antar kota," jawab Raka, mencoba terdengar biasa saja. Tapi ia tahu nada suaranya terlalu datar, terlalu kaku. Adi terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Berat juga, ya?" Raka hanya mengangkat bahu, pura-pura acuh. Tapi di dalam kepalanya, pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan menekan dinding pikirannya. Apakah Adi tahu kenapa aku nggak ambil tawaran itu dulu? Apakah dia tahu bahwa aku mengorbankan semua ini demi keluarga? Kopi Adi datang, uap panasnya mengepul di udara. Ia meniup pelan, lalu menatap Raka lagi. "Aku sering ingat kamu, Rak. Waktu kita latihan bareng dulu, aku nggak akan bisa lari secepat ini kalau nggak karena kamu. Kamu yang bikin aku terus mau menang." Kata-kata itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dada Raka. Ia ingin tersenyum, tapi yang keluar justru tarikan napas panjang. Waktu berubah, orang juga berubah. Adi menunduk, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. "Tapi aku tetap berharap, kita masih punya mimpi yang sama." Raka tertawa pendek, hambar. "Mimpi itu udah lama aku tinggalin." Adi menatapnya lama, matanya sedikit berkilat. "Kalau aku bilang, mimpi itu belum mati, kamu mau dengar?" Raka terdiam. Suara hujan yang kembali turun di luar, membuat udara di warung semakin dingin. Dan sebelum ia sempat menjawab, Adi menyandarkan tubuh ke kursi, senyumnya kali ini samar, penuh arti. "Aku nggak cuma kebetulan ketemu kamu di sini, Rak." Hujan di luar berubah menjadi gerimis halus, menimbulkan bunyi ritmis ketika butiran air menyentuh atap seng warung. Lampu neon di sudut berkelip pelan, memantulkan cahaya kekuningan ke meja mereka. Raka menatap Adi, mencoba membaca maksud di balik kalimat terakhirnya. "Apa maksudmu, Di?" Suara Raka pelan, tapi nadanya mengandung waspada. Adi mencondongkan tubuh, suaranya ikut mengecil seolah khawatir pembicaraan mereka terdengar orang lain. "Aku tahu kenapa kamu nggak ikut seleksi nasional waktu itu. Aku tahu kamu butuh uang buat biaya rumah sakit ibumu. Dan aku nggak pernah lupa itu, Rak." Raka terdiam, matanya perlahan menunduk. Tangannya meremas gelas teh panas yang kini sudah dingin, seolah ingin menyalurkan semua emosi lewat genggaman. "Itu udah lama, Di. Nggak usah dibahas lagi." "Tapi aku harus," sahut Adi tegas. "Waktu itu aku nggak bisa bantu. Aku cuma bisa diam, biarin kamu pergi. Tapi sekarang, aku punya kesempatan buat bayar semua itu. Aku mau kamu ikut ke Jakarta. Pelatih tim nasional masih ingat sama kamu. Dia bilang pintu selalu terbuka kalau kamu mau coba lagi." Kata-kata itu membuat Raka mengangkat kepala, menatap Adi dengan campuran kaget dan bingung. "Jakarta? Tim nasional? Aku udah, bukan anak SMA lagi, Di. Umurku udah lewat buat mulai dari nol." Adi tersenyum tipis, tapi matanya memancarkan keyakinan. "Kamu pikir aku nggak tahu kemampuanmu? Aku lihat sendiri kamu masih latihan tiap mampir di terminal itu. Cara kamu lari, nggak berubah." Raka menghela napas panjang. Di luar, suara klakson truk terdengar sayup. Dalam hatinya, ada perang yang tak terlihat.
Satu sisi mengingatkannya pada semua tanggung jawab keluarga, sisi lain membisikkan rasa rindu pada lintasan, keringat, dan sorakan penonton. Aku nggak bisa, Di, ucap Raka akhirnya, tapi suaranya goyah, tidak sekuat yang ia harapkan. Adi menatapnya lama, lalu menepuk bahu Raka. Aku nggak akan paksa. Tapi kalau suatu hari kamu siap, aku tunggu. Lintasan itu nggak akan kemana-mana, tapi kesempatan mungkin nggak datang 2 kali. Raka hanya terdiam, menatap keluar jendela. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Di kejauhan, lampu jalan membentuk garis cahaya panjang. Di kepalanya, suara sepatu menghentak lintasan kembali bergema. Saat ia kembali menoleh, Adi sudah berdiri, mengenakan kembali jaketnya. Sampai ketemu lagi, Rak, ucapnya sambil melangkah keluar. Raka menatap punggung Adi yang menjauh, lalu memandang kedua telapak tangannya sendiri. Jantungnya berdetak cepat, seperti saat menunggu pistol start ditembakkan. Dan malam itu, di tengah kesunyian jalan antar kota, ia tahu, jalan yang dipilihnya akan menentukan sisa hidupnya.